Mm-mm. Oh gitu Bang. Tapi pada pelaksanaannya nih Bang, menurut Abang gimana nih pelaksanaannya? Nah ini nih, yang ini yang Perusahaan menerapkan semuanya apa gimana? iya. Ini yang kadang gini bro, dilema ya kalau ada pertanyaan kayak gini. Ini kayak bagi saya secara pribadi pun agak dilema saya menjawabnya. Karena kenapa? Kalau saya menjawabnya harus gini, pasti nanti pihak perusahaan, oh ini pengacara ini udah ngomong gini harusnya ya bla bla bla. Nggak, tapi saya yang ini Bang. Coba gini dilemanya menurut saya, Hmm, perusahaan kan dia juga harus tetap jalan. Dia kan ya namanya juga cari duit kan. Ya betul, pemasukannya lewat cicilan itu, kredit itu betul, juga haknya untuk mendapatkan itu. betul. Tapi dengan adanya kebijakan pemerintah, hak masyarakat juga untuk mengajukan Nah, restrukturisasi. nah itu Nah, bro, di yang situ dilemanya. itu dilemanya bro. Karena di satu sisi adalah ada jadi masing-masing kepentingan. Jadi sebenarnya kalau menurut hemat saya ini biar netral bro ya, biar netral. Siap, Jangan siap. jangan Oke, sampai netral. jangan Kita di sampai tengah-tengah biar enggak ini. karena ini takutnya nanti ada netizen ya, oh ini Bang John udah Siap, ngomong gini-gini ya. Kita netral aja. siap, siap. Jadi menurut hemat saya, jadi lebih tepatnya itu tadi sesuai ke prosedur aja dulu dibikin permohonan karena di satu sisi kalau kita semuanya customer itu harus mengajukan restrukturisasi itu Restrukturisasi. iya Ya. yang dampaknya itu ke perusahaan juga memang kasihan ya seperti Mati bro perusahaannya. iya seperti bro bilang tadi gimana pun perusahaan kan dia kan pengen income setiap bulannya. Iya, Nah, di satu benar. sisi juga kan customer juga dia pengen juga supaya ada ini memanfaatkan momen karena memang ada kasus beberapa iya ada beberapa kasus gini bro Oh iya. beberapa kasus jadi Hmm. orang-orang si customer ini adalah mereka memanfaatkan itu padahal sebenarnya dia nggak kena dampak kan itu kan sebenarnya nggak bisa dibenarkan Yes. toh gitu jadi ini Benar, adalah benar, Bang. memilah Oh. memilih jadi pintar-pintarnya perusahaan dan ada sebaliknya juga ada beberapa perusahaan juga memang udah tahu si customer-nya itu kena tapi dia bilang nggak kena katanya jadi Iya, di, iya. dibatalkan gitu jadi permohonan nggak di ACC gitu. Benar, benar, Bang. Iya, ya. Gitu. Emang dilematis banget ini ceritanya Betul. nih, Bang ya. Jadi sebenarnya sih untuk Iya. pengajuan itu ya itu tadi. Nah, disinilah berperan. Lawyer itu bisa berperan. Apakah dia nanti yang bisa menilai apakah klien ini benar-benar memang dia lagi turun, apalagi kalau sampai pilot gitu loh. Dia nanti yang menilai. Gitu, Yes, bro. yes. Tapi jangan memanfaatkan Siap, momen Bang, ya. siap. Iya, yes, 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 yes. Tapi mungkin yang bisa menggunakan atau inilah jasa klien gitu, Bang ya. Heeh, heeh, Ya, orang-orang yang punya duit bisa kita bilang. heeh. Tapi gimana nih masyarakat biasa yang ya dia mungkin nggak sanggup bayar cicilan aja nggak sanggup gimana bayar lawyer ya? Eh, Nah untuk memperjuangkan haknya kira-kira gimana? Berarti dia ya maaf kata ya udah biarin mati aja gitu. Aduh memang agak sakit ini sih bang sakit ya, sakit sakit. sakit. Iya. Saya pun menjawabnya gini, bro. Gimana? Dari mana saya mau menjawabnya ya? Dari sisi mana? Jadi mungkin kita menjawabnya lebih sederhana aja ya. Iya. Jadi ada Siap siap. kalau kita kan di dunia hukum itu di Dana Lawyer itu ada memang program kita. Kalau contoh di LBH itu ada Iya. namanya untuk masyarakat yang tidak mampu untuk membayar lawyer. Jadi ada istilah nanti Iya. masyarakat yang tidak dapat membayar lawyer, dia bisa membuat surat SKTM, surat keterangan tidak mampu, bisa nanti Iya. dikeluarkan melalui RT RW atau kelurahan atau kecamatan pun bisa Siap siap. dikeluarkan. Nanti dia surat itu dilampirkan datang ke LBH atau PBH, datang ke sana. Nanti dia memohonkan di sana untuk perlindungan hukum supaya ada lawyer Oh yang siap membela siap. haknya dia. Itu. Oh Nah, gitu. Iya iya iya. nah, kalau datang ke sistem kita kan kebetulan kalau saya share berdiri kan berdiri di kantor yang law firm ya. Law firm ini kan profit. Jadi kalau gitu biasanya kita lebih mengarahkan ke sana. Karena otomatis kalau kita kan lebih ke profesional ya. Kalau LBH itu kan memang Yes yes. khusus.
Jadi memang itu adalah kita khususkan Hmm. gitu bro. Jadi ini sederhana aja. Ini biar nggak Yes, terlalu yes. biar nggak terlalu menggiring. Wah ini lawyer Hmm. ini duit cuan. Tapi memang lebih ini ya, abang maksudnya lebih ke profesi gitu ya. Profesional, lebih ke profesional kita. Jadi yang love from profit Ya. gitu bro. Yes, yes, Tidak yes. tertutup kemungkinan juga memang Memang kita hmm, tidak tertutup kemungkinan juga kita memang ada beberapa case juga yang memang sifatnya pro bono ya, pro deo. Ada yang kita terima juga, ada beberapa. Ada beberapa yang kita terima, tapi tidak semua kita terima. Memang ada beberapa yang masuk di kantor kita yang pro deo, ada beberapa case. Dan ini benar-benar kita pure dari dalam hati untuk pelayanan. Karena memang kayak contoh lah luar kemarin, biasa. iya, ini sebagai dari pelayanan dan memang biar kita jalankanlah sesekali sumpah advokat kali ini. Karena sumpah advokat itu kan kalau Siap, siap. iya, kalau Kristen itu kan sumpahnya itu diambil dari Kolose 3:23. Jadi kalau saya udah Apa tuh semuanya, Bang? lakukan apa yang kamu lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi itu yang jadi Oh, pegangan kita nih. iya, iya, Gitu, iya. bro. Luar biasa, siap, siap, Bang. Berarti kalau contohnya yang mengajukan surat keterangan seperti tidak mampu tadi, Bang ya, berarti mereka lebih disaranin untuk ke LBH tadi, Di LBH gitu. kita sarankan LBH atau LBH. PBH gitu. Hmm. Gitu, bro. Biasanya atau di pos Siap, bakum. siap. Kalau di PN itu pos bakum. Di PN ini pengadilan negeri. Biasanya pasti ada di situ. Gitu, bro. Oh, siap, siap. Oke, Bang, siap, siap. Kenapa, bro? Mau Luar ini? biasa, luar biasa. Mau ngajuin Restrukturisasi. Nggak mungkin Banyak ya. cicilan yang ini, Bang. Yang nunggak. Aduh. Ya, tapi ya, saya sih lebih ke ini, Bang. Kan banyak teman-teman yang pada ngeluh-ngeluh kan. Ya, memang kena wabah COVID ini, ekonomi nggak jalan, ya. Iya. Pekerjaan ada yang di PHK dan sebagainya, sementara cicilan harus tetap lanjut. Betul. Ya, dan inilah problem yang dihadapi oleh masing-masing insan. Betul, bro. Dan ini Tapi ini sorry, bro, dipotong, bro. Itu saya secara pribadi tertarik dengan itu banyak yang di PHK. Karena kami pun mendapatkan akhir-akhir ini, ya berapa akhir ini kami dapat ya ada klien datang ke kantor ngeluh dengan perusahaan yang langsung serta-merta dia langsung ngekat sendirinya mengeluarkan karyawan dia di PHK gitu ya. Terus kemudian udah mah di PHK tidak diberikan pesangon. Nah, ini sebenarnya ada hubungannya dengan Omnibus Law ya sebenarnya yang lagi yang lagi ngetren itu. Itu yang memang jadi kendala dan itu saya rasa ini ada beberapa perusahaan juga yang memang licik. Saya bilang ada beberapa juga perusahaan yang licik. Sebenarnya dia nggak kena dampak itu dan dia memang sebenarnya kan harusnya kalau ada karyawan itu kalau namanya pengurangan ya jangan langsung bless dong harusnya kan. Dan kalaupun dikeluarkan itu karyawan ya harusnya apa yang jadi hak karyawan harusnya kasih dong. Ya contoh kayak pesangon. Ya kan ada perhitungan pesangonnya. Hak mereka gitu, Bang. Betul, bro. Gitu. Dan ini juga kan sebagian juga menjadi tanggung jawab dari pemerintah sih. Gimana pemerintah menyikapi hal-hal ini. Gitu. Gitu, bro. Dan sejauh ini penglihatan Abang gimana sih untuk menyikapi orang-orang yang sudah di PHK itu? Untuk yang di PHK saya rasa sih lebih tepatnya kalau saya sih lebih berbicara dengan realnya ya, dengan real yang memang sedang kita tangani. Bagusnya kalau untuk PHK itu langsung lihat ke perjanjian kontraknya, bro. Pada saat masuk ke perusahaan, lihat dengan perjanjian kontraknya seperti apa. Nah, di situ nanti apakah dia itu pegawai tidak tetap ataukah pegawai tetap? Karena dilihat nanti di situ kalau untuk masalah pesangon ya yang udah di PHK wajib ada di perusahaan itu dikasih. Wajib itu diberikan namanya pesangon. Ada perhitungannya biasanya
biasanya itu di peraturan perusahaan ada. Jadi peraturan perusahaan ada sinkronnya dengan peraturan ketenagakerjaan. Gitu. Kalau boleh, kalau boleh nanti dilihat mengenai Undang-Undang Ketenagakerjaan itu ada di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Itu biasanya sih secara umumnya ya. Kalau kita bicara mengenai undang-undang. Secara umumnya. Betul. Oh, Tapi kalau siap, untuk siap, masalah siap, siap. peraturan perusahaan, itu masing-masing perusahaan dia punya peraturan masing-masing. Dan biasanya peraturan itu udah disahkan oleh Disnaker. Gitu, bro. Yes. Gitu. Berarti kalau secara pandangan saya secara pribadi, Bang, berarti banyak juga oknum-oknum yang sama-sama ya ada peluang di sini mainkan, ada peluang di sini mainkan. Ya, itulah sekalipun ya kawan-kawan yang di PHK ini jadi korban akhirnya kan. Betul bro. Dan itu udah bukan rahasia umum lagi ya. Udah menjadi nyata-nyata dan jelas-jelas itu terjadi hingga saat ini. Itu banyak ditemukan. Ya contohnya di Kota Bandung ini kita banyak beberapa klien kita yang memang ya di satu sisi juga memang ada kita di bawah naungan kita retainer perusahaan, memang mereka harus mau nggak mau juga mengeluarkan karyawan juga. Ada pengurangan karena di satu sisi juga memang perusahaan juga pengen menyelamatkan. Nah, ini untuk membedakan ini, bro, lebih tepatnya itu membedakan ini perusahaan yang udah mau collab ini yang nggak bisa mampu dengan yang memang dia sebenarnya masih mampu untuk menampung. Iya. Gitu. Itu masalahnya benar. sebenarnya. Itu. Oh, luar biasa memang menyikapi hal ini lumayan ya dilematis, Bang ya. Betul, bro. Iya. Tapi ini tantangan lawyer kece ini nih. Tapi memang profesinya untuk menyelesaikan hal seperti ini, Bang ya. Betul, bro. Itu jadi kita memang hadir adalah untuk menerangkan yang benang kusut seperti itu. Itu kita harus meluruskan gitu. Jadi apa yang menjadi hak menegakkan keadilan. Yes. Luar biasa. Luar biasa, Bang. Tapi izin buat teman-teman yang sedang menonton dan bahkan yang setia menonton sampai akhir live kita ini. Nanti kita akan bersama Bang John Warubu ini selama 1 jam. Dan mungkin kalau ada waktu nanti kita akan tambah-tambah lagi kalau memang ada pembahasan yang menarik. Udah teman yang menonton boleh mengajukan pertanyaan ya. Kita boleh sekalian konsultasi lah sama abang lawyer ini yang luar biasa. Tapi memang saya salut sih, Bang. Dulu tuh gimana ya? Nggak terasa ya. Saya tuh masih kecil dulu tuh. Sekarang abang udah jadi ini. Masih udah SD jadi lawyer, masih luar SD biasa. ya kalau nggak salah, masih SD ya, bro. Aduh, saya lupa pokoknya pokoknya saya masih kecil. Saya nggak ingat banget abang berangkat merantau kemarin. Sekarang udah jadi lawyer hebat nih di Bandung. Biasa. Oh gitu, berarti nggak sambil kerja nih, bro? Nggak, sejauh ini masih belum. Udah sebar-sebar CV sih sebelumnya. Sebelumnya agak panjang juga nih ceritanya nih. Saya agak curhat dikit nih. Boleh. Jadi saya tuh selesai dari Stipan, saya tes beasiswa di Unhan, Universitas Pertahanan, dan ya belum ada kesempatan di sana. Sebenarnya full beasiswa, gagal di TOEFL ya, di TOEFL. Jadi buat teman-teman yang pintar di bagian TOEFL nanti boleh sharing-sharing, bantu saya lah ya, biar ke depan nggak gagal-gagal lagi. Iyalah. Ya, saya gagal di sana, dan sebelum saya masuk di Unhan sudah ada tawaran sebenarnya. Tawaran kerja lumayan strategis, jadi ajudan pembina. Betul, pembina kampus juga mantan menteri, Menteri PAN periode 2004, dan kalau saya terima sebenarnya ya udah jadi itu sekarang. Kenapa, bro? Tapi ya karena saya yang lanjut S2, ya makanya saya juga mempertimbangkan di sana. Kalau saya di sana itu 24 jam pokoknya semua kegiatan di sana semua terpusat di sana, dan saya nggak ada kesempatan lagi untuk melanjut gitu. Kayaknya saya lebih memilih udahlah, mending survive aja. Gitu. Oh gitu, bro. Ini lanjut S2 ini jadi memang niat atau memang niat pribadi atau memang dorongan dari orang tua nih?
Ya memang niat bang, memang niat Niat ya. dan memang didukung, benar-benar didukung. disupport oleh orang tua. Karena juga ya setidaknya bisa mengabdikan diri nanti di kampus Stipan lagi jadi dosen berbagi ilmu pemerintahan dan ya Mantap. banyak peluang-peluang sih menurut saya kalau kalau pendidikan semakin tinggi menurut saya bang. Mantap ya. Banyak kesempatan untuk bisa ya berbagi ilmu kepada teman-teman. Nih. Oke bang, balik lagi ke topik nih. Izin. Itu tadi intermezzo ya. Yes ya. Oke bang. Nah, kan banyak teman-teman, banyak juga adik-adik yang mungkin belum terlalu mengenal lah ya dunia lawyer. Nah, peluang untuk lawyer ini ke depan menurut abang, pandangan abang besar nggak bang? Tapi kalau saya jawab dulu ya, kalau menurut saya peluang untuk profesi lawyer ini kemungkinan semakin besar ke depan karena masalah itu nggak akan pernah habis-habis yang namanya masalah. Dan ketika ada masalah di situ digunakan jasa lawyer ya. Betul banget itu bro.